Selamat datang di YouTube channel Mama Twin. Kali ini Mama Twin ingin berbagi bentuk contoh evaluasi MOOC Latsar CPNS tahun 2021 sebagai berikut. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah jawabannya B. Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. Suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik merupakan pengertian dari A. Etika pelayanan publik. Contoh alat akuntabilitas individu PNS pada birokrasi yaitu jawabannya A. Rencana strategis. Rencana pembangunan jangka panjang RPJP strip D menengah, rencana pembangunan jangka menengah RPJM strip D dan tahunan, rencana kerja pemerintah garis miring RKP strip D merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek apa? Jawabannya A. Perencanaan strategis. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja, hal ini merupakan pendekatan akuntabilitas yang bersifat jawabannya A. Proaktif. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi merupakan jenis akuntabilitas apa? Jawabannya C. Akuntabilitas vertikal. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam jawabannya C. Kesetiaan rakyat kepada negara. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya jawabannya B. Budi Utomo. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik koperasi, artinya jawabannya B. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal adanya 3 lembaga yang mempunyai tugas berbeda-beda, tidak dibedakan dengan nama Trias Politika. Titik inti dari politik Trias Politika besutan Van Deventer adalah jawabannya A. Pendidikan, pengairan, transmigrasi. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila merupakan perwujudan dari sila ke jawabannya B. 3, 4, 5. Berdasarkan modal inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah jawabannya D. Hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah jawabannya A. The right man on the right job. Public servants must be both moral philosophers and moral activists, which would require first an understanding of and belief in regime values, and second, a sense of extensive benevolence for the people of the nation, merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayan publik dari jawabannya A. Frederickson and Hart. Paham idealisme etik mengatakan bahwa jawabannya A. Pada dasarnya setiap manusia adalah baik, namun suka hal-hal yang tidak baik. The disciplines dealing with what is good and bad, and with moral duty and obligation, merupakan definisi etika yang dikembangkan oleh jawabannya D. Weyrich and Conte.
Salah satu asas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut, kecuali. Jawabannya D. Fokus pada capaian hasil bukan pada proses. Kekuasaan yang bersumber dari legitimasi etis memiliki landasan yang paling kuat berdasarkan alasan berikut ini. 1. Memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, maka keabsahan penggunaan kekuasaan akan pasti terjamin jika sudah memenuhi kaidah-kaidah etis. 2. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. 3. Etika tidak berdasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Jawabannya D. 1, 2, dan 3 benar. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali. Jawabannya B. Pemborosan sumber daya. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut. Kecuali. Jawabannya D. Mengoptimalkan sumber daya. Inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik karena inovasi dapat. Jawabannya A. Memberikan layanan yang cepat, murah, dan lebih baik. Hal yang diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya adalah. Jawabannya C. Efisiensi. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah. Jawabannya A. Ketercapaian target yang telah direncanakan. Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja sama bersumber dari. Jawabannya D. Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan. Salah satu upaya untuk mengenali modaliti seseorang adalah melalui pergerakan bola mata. Gerakan bola mata ada yang ke atas, ke bawah, dan rata ke kiri dan kanan. Pergerakan bola mata ke atas menunjukkan modaliti. Jawabannya A. Visual atau penglihatan. Peran tunas integritas untuk membangun sistem integritas atau lingkungan yang dapat membuat semakin banyak orang yang berintegritas, antara lain melalui cara-cara berikut, kecuali. Jawabannya C. Melalui peningkatan besaran gaji dan tunjangan. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Aspek-aspek tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali. Jawabannya C. Koruptor menggoda saat melakukan pekerjaan pada jam kerja di kantor. Dengan menyadari sepenuh hati dampak korupsi, seseorang diharapkan. Jawabannya B. Menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi karena akan berakibat kehancuran. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability? Jawabannya B. Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik. Terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi. Harga-harga infrastruktur akan jauh lebih tinggi. Inilah salah satu dampak dari korupsi. Hal ini dikemukakan oleh. Jawabannya B. Golden dan Pichi. Dalam proses pengadaan PPPK terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut, kecuali. Jawabannya B. PPPK dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut dengan. Jawabannya A. Sistem informasi ASN. Yang bukan termasuk jabatan pimpinan tinggi dalam PNS yaitu. Jawabannya C. Jabatan pimpinan tinggi muda. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas non-diskriminatif yaitu. Jawabannya C. Penyelenggaraan manajemen ASN (KASN) tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Berikut ini merupakan aturan terkait dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS kecuali. Jawabannya A. Tetap dapat diberikan kepada PNS yang diberhentikan secara tidak hormat. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, antara lain karena. Jawabannya A. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan mengikuti beberapa aturan seperti berikut, antara lain. Jawabannya A. Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara. Jawabannya C. Anglo-Saxon. Ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik. Jawabannya B. Tony Blair. Pendekatan Whole of Government di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma. Jawabannya C. New Public Management. Di Australia, WOG dimotori oleh Australia Public Service (APS) dalam laporannya berjudul. Jawabannya A. Connecting Government. Kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan adalah. Jawabannya C. Prinsip-prinsip WOG. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinu, mulai dari yang partial soft sampai dengan penuh full, adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah A. Koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali. Jawabannya D. Portal masing-masing kementerian dan lembaga. Manakah yang termasuk barang publik? Jawabannya D. Udara bersih. Berikut adalah karakteristik dari barang atau jasa publik yang murni, kecuali. Jawabannya B. Non-rivalry. Pada paradigma apakah yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik? Jawabannya C. New Public Management. Apakah yang dimaksud dengan barang atau jasa publik? Jawabannya A. Barang atau jasa yang memiliki rivalitas yang rendah. Manakah yang merupakan ciri-ciri dari pelayanan privat? Jawabannya D.
Sumber pembiayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan, dan user free. Berikut adalah ciri-ciri sektor non-profit kecuali. Jawabannya D. Sektor ini lebih tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya finansialnya.